Halo teman-teman semua, pernah gak ketika teman-teman bertemu dengan seseorang, entah itu teman kalian, sahabat kalian, ataupun siapapun itu, dan berbicara bersamanya selama 2, kurang lebih 3 jam, kemudian pulang, kita jadi merasa lelah, kewalahan, capek banget, padahal hanya mendengarkan ceritanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri kita? Oke, kita akan simak ya jawabannya. Menjaga diri dari energi-energi negatif. Oke, di sudut pandang saya sebagai seorang psikologis, energi negatif yang dimaksudkan adalah terutama secara nyata adalah emosi yang dituangkan atau diekspresikan. Ya, energi-energi negatif yaitu sama dengan emosi-emosi negatif. Bentuknya banyak, bisa pikiran negatif, kata-kata yang bersifat negatif, atau sikap-sikap yang negatif. Banyak di antara kita, beberapa orang bahkan yang punya sensitif lebih tinggi daripada orang sebelumnya, ketika berkumpul atau bertemu dengan orang lain, hanya berbicara, hanya mendengarkan 2-3 jam, dan setelah itu pulang ke rumah, orang tersebut menjadi sangat lelah, capek banget. Padahal dia baru saja hanya mendengarkan, tidak melakukan aktivitas yang membuat fisiknya menjadi lelah. Tapi sebenarnya kelelahan itu bukan fisik, tetapi lebih ke batin. Ya, apa yang membuat lelah itu muncul ketika setelah ketemu sama orang, itu karena kita secara tidak sadar menyerap energi negatif dari orang lain, ataupun energi kita keserap oleh orang tersebut. Nah, itu menyebabkan kita ketika pulang menjadi lelah, menjadi capek, pengen tidur, ataupun malah beberapa di antara kita malah merasa mudah tersinggung, mudah marah setelah bertemu dengan orang tersebut. Padahal tidak ada hubungannya ya dengan hal-hal lainnya, tidak ada hubungannya. Ketika ada sedikit saja sesuatu tidak terjadi dengan baik, kita jadi gampang marah setelah bertemu dengan orang tersebut. Nah, sekarang gini, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya diri kita tidak diserap atau menyerap energi negatif itu? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Kita simak ya, saya akan jelaskan satu persatu, semoga ini membantu. Oke, kita mulai dari bahwa kita manusia adalah makhluk sosial, di mana tentu membutuhkan orang lain, tentu perlu berelasi dengan orang lain. Hanya kita juga perlu tahu kapasitas diri. Ya, pertama yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya kita diajak bertemu dengan seseorang, ya kita tahu sepertinya ia akan mengeluh terkait hidupnya, ya. Menderita terkait hidupnya, dia sukanya memang mengeluh terkait hal itu dan kita udah tahu gitu ya, dan kita tidak ingin bahwa setelah itu kita menjadi terserap energinya, karena kita perlu menyiapkan diri untuk aktivitas lain yang penting juga. Kita perlu pertama yakni menyadari, aware sama kondisi diri. Apakah saat itu sebelum kita ketemu membuat janji, di hari itu kita kira-kira dalam kondisi yang fit gak? Secara fisik dulu deh. Kemudian secara mental kita lebih balance gak? Kita seimbang gak? Kita siap gak untuk mendengarkan cerita-cerita yang kemungkinan ceritanya adalah cerita terkait keluhan atau ketidakpenerimaan terkait hidupnya? Kita siap enggak? Kita perlu aware dulu diri kita sendiri, kondisi kita sendiri. Oke, kalau misalkan kita merasa bahwa kita bisa manage ini, kita cukup fit secara emosional, secara fisik juga fit, oke silahkan. Ya, hanya sebelum itu kita perlu memagari diri
untuk bisa terkoneksi, untuk bisa lebih aware sama respon apa yang perlu kita berikan, ataupun supaya kita nggak keikut-ikutan memaknai hidup itu menjadi lebih negatif. Ya, oke. Yang kedua adalah kalau misalnya kita merasa kita nggak cukup fit, baik secara mental maupun secara kondisi, jangan sungkan untuk menolak. Itu nggak apa-apa. Kita perlu menolak dengan cara yang baik, yang asertif tentunya. Kita perlu sampaikan bahwa apa yang membuat kita perlu menunda ini. Ya, contoh kondisi saya kurang fit, bagaimana kalau kita tunda minggu depan, contohnya seperti itu, supaya saya bisa mendengarkanmu dengan lebih baik. Kita bisa melakukan pilihan itu kalau kita mau. Jangan berpikir bahwa kita nggak bisa atau nggak boleh nolak, tidak. Bahwa kita perlu ingat bahwa kesehatan mental kita adalah yang paling penting. Kalau kita sehat secara mental, kita akan bisa membantu teman-teman kita akan bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa menjadi teman yang baik, bukan menambah negatif kondisi diri maupun kondisi teman, menambah negatif vibrasi diri yang dipancarkan, bukan seperti itu. Jadi menolaklah dengan baik, menolaklah dengan bijak kalau memang kita sedang dalam kondisi yang tidak baik juga. Oke. Nah, cara ketiga adalah untuk teman-teman yang sudah terpapar gitu ya oleh energi negatif atau emosi-emosi dari luar yang negatif sehingga merasa kewalahan, itu tidak apa-apa. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan ruang kepada diri kita sendiri untuk menyendiri sebenarnya ya. Menyendiri ini bukan berarti kesepian, yang berbeda ya teman-teman. Menyendiri yang saya maksud adalah memberikan ruang pada diri sendiri untuk duduk bersama dengan diri sendiri, untuk berkomunikasi sama diri sendiri, bertanya terkait kabar diri sendiri, melakukan refleksi diri, kemudian melakukan meditasi, melakukan doa. Itu akan sangat membantu teman-teman untuk membersihkan kembali pancaran energi positif teman-teman, sehingga energi teman-teman akan kembali jernih ya. Ketika jernih, ketika sudah bersih, teman-teman bisa kembali melanjutkan hidup sehingga jalan yang lebih baik untuk diri teman-teman lebih jelas terlihat. Dan bagi teman-teman yang memang senang membantu orang, bisa lebih mantap ya, lebih stabil, lebih terkelola dengan baik. Itu sangat penting, membiarkan diri duduk bersama dengan diri sendiri, hening, itu langkah yang sangat bagus untuk meningkatkan aliran energi positif masuk ke dalam diri. Ya, jadi boleh banget untuk dilakukan ya. Oke, sekalian itu menjadi tempat untuk membersihkan diri ya, sehingga energi yang negatif yang tidak sengaja keserap itu bisa rilis, bisa keluar, bisa terbersihkan dan digantikan oleh energi dari dalam ataupun energi dari Tuhan. Oke, selanjutnya yang kita bisa lakukan untuk memperkuat sehingga kita tidak mudah merasa down atau negatif akibat dari paparan energi-energi negatif dari luar, yakni kita perlu mengelilingi diri dengan orang-orang yang punya vibrasi positif, orang-orang yang mendukung, bukan yang toksik, orang-orang yang mengajak kita bertumbuh ke arah yang lebih baik, lingkungan yang sehat. Ya, komunitas yang sehat yang membawa kebaikan, yang support sistemnya bagus, itu yang kita perlu ada di sana. Dan juga teman-teman bisa mengisi diri batin dengan belajar hal-hal yang bisa mengembangkan self ya, development self, untuk menumbuh kembangkan ketenangan, penyembuhan dalam diri. Itu bagus. Jadi baca buku-buku seperti itu ataupun ikut-ikut seminar-seminar yang memang memberikan dampak positif kepada diri kita, kepada batin kita ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita perlu tahu apa yang kita butuhkan kalau kita pada akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan menyebarkan energi negatif.
gitu. Bukan berarti kita nggak boleh untuk bersama dengan mereka, enggak. Siapa tahu kita juga bisa membantu mereka kan, sekapasitas kita gitu. Jadi sebelum bertemu ada beberapa hal yang patut kita siapkan ya. Selain yang pertama yang tadi saya sebutkan, poin pertama, kita juga perlu untuk membuat pagar pada diri kita sendiri. Pagarnya bagaimana? Langkah sederhananya adalah dengan berdoa dulu sebelum pergi dari rumah, sebelum bertemu dengan orang. Ya, karena kita perlu tahu bahwa setiap tubuh orang itu punya energinya, memancarkan energi. Kalau energi positif, kita beruntung. Kita bisa menjadi jauh lebih berenergi, lebih positif, lebih happy. Perasaannya itu adalah kita sedang menangkap energi positif. Tapi kalau kita setelah bertemu atau sedang bertemu, kita merasa negatif, berarti kita sedang merasakan atau secara nggak sengaja orang itu memancarkan energi negatif yang masuk ke dalam diri kita. Nah, untuk membentengi diri kita, kita perlu melakukan doa dulu sebelum berangkat. Kita bisa mohon sama Tuhan untuk, contoh ini tangan saya adalah tubuh, gitu ya. Kita bisa mohon sama Tuhan untuk memberikan perlindungan pada seluruh tubuh, ya. Kalau bisa divisualisasikan bentuknya seperti selaput atau barrier, perlindungan gitu ya, sehingga ketika kita bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang lain, kita terjaga, kita aman secara energi. Energi yang mungkin negatif itu nggak gampang masuk, tapi kita masih bisa empati ke orang lain. Gitu. Itu penting sekali kita lakukan. Visualisasikan bahwa energi Tuhan, energi pelindung itu mengelilingi seluruh tubuh kita, dan ketenangan, kedamaian ada masuk ke dalam diri kita, ke hati kita, sehingga ini bisa membantu menyiapkan diri kita untuk bertemu, untuk berinteraksi dengan orang lain. Bagaimanapun itu sangat membantu teman-teman ya. Teman-teman boleh coba. Oke, jadi ada 5 ya cara-cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga diri sehingga tidak terserap ataupun menyerap energi negatif, emosi-emosi negatif dari orang-orang di luar, orang-orang sekeliling kita yang mungkin juga membutuhkan kita. Ingat bahwa kita juga perlu untuk aware dengan diri kita sendiri. Kita juga perlu memberikan perlindungan bagi diri kita sendiri sebelum kita membantu orang lain. Oke? Itu dari saya. Semoga apa yang tadi penjelasan tersebut bisa membantu teman-teman sehingga bisa teman-teman praktekkan. Oke, thank you banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video YouTube ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.